Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Yul Hendri, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syahda Humaira dengan NIM 2105338. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kritik satu teori terhadap teori lain, yaitu teori dari Adam Smith dan David Ricardo. Baik, yang pertama yaitu teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith mengemukakan arti pentingnya sistem ekonomi liberal, yakni bebas dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah. Dengan catatan, adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith memandang kemakmuran rakyat di suatu negara dapat dicapai melalui produksi dan perdagangan. Untuk menghasilkan kekayaan yang universal, maka produksi dan perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itulah, Adam Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output yang dihasilkan. Selanjutnya, yaitu mengenai masih teori keunggulan absolut. Dalam teorinya, Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh suatu negara apabila berhasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Logika yang dikembangkan, jika biaya produksi antar negara sama, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Atas dasar itulah Adam Smith mengemukakan dua ide utama dalam teorinya terkait perdagangan internasional, yaitu yang pertama mengenai spesialisasi internasional dan efisiensi produksi, dan yang kedua adanya pembagian kerja internasional atau division of labor. Selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo ini lahir karena ditemukannya kelemahan pada teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. David Ricardo mengkritisi bahwa teori keunggulan absolut di mana perdagangan internasional hanya mungkin dilakukan oleh negara-negara yang mampu melakukan proses produksi untuk mencapai keuntungan absolut saja. Teori Adam Smith tersebut seolah hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan spesialisasi produksi barang. Lantas, bagaimana dengan negara yang mengalami kerugian absolut? Dalam artian tidak mampu melakukan spesialisasi produksi barang. Apakah negara tersebut tidak bisa memiliki kesempatan sama sekali untuk melakukan perdagangan internasional? Atas dasar kelemahan itulah, David Ricardo mengemukakan gagasan baru dalam lingkup perdagangan internasional berupa teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa ikut terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan apabila mampu melakukan spesialisasi produksi barang yang dimiliki biaya relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebab negara yang berhasil memproduksi barang dengan harga relatif lebih murah memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif ini bisa diterapkan dengan berbagai asumsi. Yang pertama, perdagangan internasional hanya dilakukan di antara dua negara. Yang kedua, objek barang atau komoditi yang diperdagangkan hanya ada dua jenis saja. Yang ketiga, setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi saja. Dan yang keempat, skala produksi bersifat content return scale. Nah, jadi keunggulan komparatif dapat terjadi ketika suatu negara mampu melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.